Nah, di sini teman-teman aku akan cerita gimana tadi saat ujian ya. Jadi ujian tadi setelah masuk di Zoom, jadi Zoom-nya itu kan ada di link WA. Jadi kita masuk yang ujian itu ada 20 peserta, satu pengawas. Kemudian masuk di WA, grup WA. Nah, di situ 1 jam sebelum ujian itu kita harus mengumpulkan PDF yang berisi itu ada fakta integritas, kartu ujian, dan KTP. Itu dijadikan PDF ya teman-teman, di-scan terus dijadikan PDF. Nah, dikumpulkan ke pengawas. Kalau aku seperti itu ya, dikumpulkan ke pengawas, kemudian kita foto selfie-nya nggak kayak gini, tapi ya ini ada kamera, kemudian foto selfie memegang KTP dan kartu ujian kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kirimkan ke WA pengawas. Kalau aku seperti itu. Kemudian dikasih nama Ani Suci Wulandari, Universitas, kalau aku Majalengka ya teman-teman. Nah, di situ setelah itu masuk link Zoom. Jadi udah masuk link, klik. Nah, kita bergabung bersama teman-teman semuanya yang ada 20 peserta itu tadi ya. Kemudian di situ kita akan di absen, habis di absen kita akan mengarahkan KTP-nya ke HP, mendekatkan, kemudian ada persetujuan gitu, kita klik setuju gitu, kemudian kita juga memperlihatkan kartu peserta ujian dan si fakta integritas ke HP gitu. Kalau sudah, boleh mengerjakan ujian. Jadi langsung teman-teman ya. Kemudian di ujian itu tadi ada menu exam, aplikasi exam browser ya. Exam browser ini BP3, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, jadi di sini ada ID peserta dan kata sandi. Jadi ID peserta itu ada di kartu ujian. Kalau ID peserta itu tulisannya username, kalau kata sandi itu password. Silahkan cari di kartu peserta ujian kalian. Oke? Nah, gitu ya teman-teman. Untuk download aplikasi ini, pengawas itu sudah mengirimkan teman-teman. Mengirimkan aplikasinya, silahkan di-download. Terus diinstal ya, silahkan. Banyak sekali tutorial install di YouTube ya teman-teman. Di YouTube kemudian kalian cari Dota AT ya. Nah, habis diinstal nanti diklik juga, diklik. Kemudian ini setelah diklik habis itu apa ya tadi? Oh iya, langsung di sini tuh ada mulai tes gitu ya teman-teman. Mulai tes. Terus masuknya di sini. Nah, sudah kalian isi. Terus masuk, klik. Nah, lanjut. Nah, pokoknya lanjut terus ya teman-teman. Lanjut terus. Nah, habis itu di dalam exam browser aplikasi ini ada beberapa soal, yaitu 65 soal. 65 soal. Itu ada pilihan ganda, bukan pilihan A, B, C, D, tapi nggak klik gitu ya. Bukan A, B, C, D, E, F. Bukan, tapi diklik biru, ini jawabannya. Kemudian setelah itu ada beberapa juga yang mencentang-centang, itu juga di centangnya diklik benar atau salah kayak gitu teman-teman itu. Dan kalian harus belajar tryout ya teman-teman, karena tryout yang ada di RGTK itu pasti keluar ya, tapi sebagian, enggak semuanya tapi sebagian, karena mungkin ada beberapa yang diganti gitu, diganti. Habis itu kita masuk di studi kasus. Nah, studi kasusnya ini itu tergantung sistemnya ya teman-teman, karena ada 4 pilihan kan. Dari sistemnya itu ada 4 pilihan: LKPD, penilaian, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran. Nah, hari ini aku tuh alhamdulillahnya itu aku LKPD ya teman-teman. Jadi LKPD itu alhamdulillah aku sudah, insya Allah sudah menguasai, karena di setiap harinya di
sekolah juga pasti ada LKPD, lembar kerja peserta didik, jadinya ya paham lah. Nah di situ dari LKPD itu dijabarkan ada 4 teman-teman, disuruh mendeskripsikan permasalahan itu, studi kasus, tujuan pembelajarannya, tujuannya apa dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua itu kayak solusinya, atau ini tadi perencanaan atau langkah-langkahnya teman-teman. Perencanaan langkah-langkahnya seperti apa, kalian membuat LKPD itu seperti apa, dia atur-atur kayak gitulah pokoknya, tahap 1 tahap 2 kayak gitu. Tapi ya terserah kalian mau menulis apa ya. Kalau aku tadi ya aku ini tahap pertama itu aku akan ini, tahap kedua setelah itu siswa disuruh pokoknya ngono ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kayak upaya atau respon siswa itu seperti apa. Misal responnya itu setelah media atau LKPD-nya itu dia terapkan atau guru terapkan kepada siswa, gimana responnya. Nah siswa itu antusias dan bla 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 gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah pelajaran yang bisa dipetik. Nah di situ kalian juga harus belajar ya, pelajarannya apa yang bisa dipetik dari pengalaman membuat LKPD yang menarik ini kayak gitu ya. Jadi silahkan kalian, banyak sekali contoh-contoh yang ada di YouTube, TikTok, apalagi ya, Instagram, apalagi pokoknya banyak sekali. Nah terus kemudian nih tadi ada beberapa masalah ini tadi ya, bukan masalah untuk pembuatannya enggak, tapi ini tadi aku sarankan kalian kalau punya anak atau bayi, silakan ujiannya tidak di rumah waktu ada anak dan ada bayi, tetapi silahkan pindah ke lokasi lain yang sepi, misal di sekolah ya, kayak gitu ya teman-teman. Bisa di sekolah yang sepi pas waktu hari Minggu. Ini tadi tuh hari Minggu, pengennya di sekolah tapi ya udahlah di sini aja seadanya di ruang tamu. Nah anak kan waktu aku masih pilihan ganda tuh ya, masih mengerjakan 65 soal, itu aman-aman aja anakku. Tapi setelah masuk di studi kasus, delalah anak saya itu mau tidur, pengen tidur lah, terus mencari ibunya. Tadinya kan sama simbahnya, mencari ibunya, nangis kejer sama pengawas nganti di unmut kayak gitu, apa di bisukan biar nggak kedengaran sama peserta-peserta yang lain, biar nggak mengganggu peserta yang lain ya teman-teman. Kemudian aku tuh waktu anakku nangis itu wah terasa ini blank, nggak bisa mikir apa-apa, kata-kata pun nggak tahu mau ngetik apa, padahal itu 30 menit. 30 menit itu kan setengah jam ya teman-teman, setengah jam itu ternyata serasa 15 menit ya teman-teman. Jadi kalian harus belajar mengetik 10 jari dan bisa konsentrasi. Nah itu, jadi aku tadi setelah anakku dibawa sama simbahnya ke sana keluar, terus gak ada suara tangisan seperti itu, aku baru langsung fokus teman-teman. Awalnya itu sama sekali pengen nangis, pokoknya pengen nangis karena aku nggak bisa ngerjain, takut nggak bisa ngerjain itu ngetik tadi kasus karena harus 350 kata minimal, itu minimal, terus dan tidak lebih dari 600 kata, harus di bawahnya 600 kata gitu. Jadi nggak tahu ini tadi, wah semoga lulus ya teman-teman. Kalian yang sedang berjuang untuk PPG 2025 periode selanjutnya, jangan patah semangat, pokoknya tetap semangat, belajar lagi dan terus belajar. Untuk kalian yang masih baru melanjutkan ya, baru melanjutkan ini
ngisi modul-modul ajar apa ya, kayak modul itu jurnal dan sebagainya, semangat pokoknya. Terus lihatlah di YouTube, referensi di YouTube itu sangat luar biasa, banyak sekali. Semoga dipermudahkan ya teman-teman semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Inilah pengalaman aku saat UKPPG. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Ya Allah, semoga lulus. Amin ya Allah. Lancar. Bismillah.